Bayangkan segini besar, kaki kokoh, warna merah, tanduk bulat. Berapa Mas Ipin? Cross. Nah, seorang peternak dibutuhkanlah kejujuran. Bener. Nah, jangan terjebak soal warna. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan owner Chandra Kirana. Ya Mas, dengan Mas Ipin. Mas Ipin, belum ganti pokoknya. Tidak ganti pokoknya. Mas Ipin. Mas Ipin. Oke Mas, kita hari ini bikin konten untuk mengedukasi peternak-peternak khususnya ya, yang pecinta-pecinta kambing bur, yang mau terjun ke kambing bur atau merubah genetik dari lokal menuju F ya. Oke. Nah soalnya gini, banyak teman-teman yang berpikiran kalau full blood itu warnanya kepala merah, atau juga yang berpikiran yang Red Bull itu full blood. Gini Mas, itu tanggapannya jenengan. Jadi gini Mas, betul memang kalau istilahnya full blood itu ya paling enggak ada merah, dan mungkin kalau warna merah full sampai melingkar di leher itu memang bonus. Dan arti bonus itu ya berarti memang kambing itu istimewa. Tapi ya ada juga ya full blood, ada yang merah, terus ada tanduknya putih, tergantung genetik kan gitu. Jadi tergantung dari nenek moyangnya. Kembali ke nenek moyangnya. Kan enggak semuanya kambing ini kepala merah semua, kan tidak ya. Ini kan warna ini kan anugerah, bukan dicat kan gitu ya. Bukan bikinan manusia gitu. Bikinan Gusti Allah. Jadi gini, untuk warna sendiri memang kalau full blood yang diimpor dari Australia dimasukkan ke Indonesia rata-rata berkepala merah, tapi belum semuanya full kepala merah. Ada yang ada telonok putihnya, ada yang di sini putih. Istilahnya tidak sesempurna apa yang kita bayangkan lah. Gitu. Jadi saya punya crossbur juga, kepalanya merah. Tapi itu belum F loh. Masih crossbur. Jadi contoh seperti ini Mas. Nah, ini mungkin bisa Mas Arya juga bisa masuk. Ini belum F, ini masih cross. Tanduknya bulat. Yang ini yang besar Mas. Besar, yang kepala merah. Ini masih cross. Nah, ini masih cross Mas. Ini juga masih cross. Ini cross ya. Untuk fenotipnya sudah kepala merah. Kita sekarang masih ngomong soal fenotip Mas ya. Berarti warna. Warna. Ya, berarti fenotip itu bentuk itu fisik. Kan bentuk fisik. Betul. Kalau genetik kita dari dalamnya ya. Bagaimana kambing kalau udah genetiknya tinggi itu kedepannya selalu ke depan baik atau tidak kan gitu. Jadi ini masih cross. Masih cross. Ya, kita edukasi. Ini masih cross. Bayangkan segini besar, kaki kokoh, warna merah, tanduk bulat. Berapa Mas Ipin? Cross. Nah, seorang peternak dibutuhkanlah kejujuran. Bener. Nah, jangan terjebak soal warna. Saya bilang jangan terjebak soal warna. Tergantung apa ini neneknya dulu bagaimana. Nah, ini F2, bayangkan. Kalau orang ini malah baru F2. Nah, ini F2, ini cross. Kalau Anda pilih mana? Tetap pilih yang ini kan kalau belum tahu. Ya, tapi kalau saya sudah tahu, saya pilih ini. Kalau untuk perbaikan genetik. Ya Mas. Nah, kalau saya juga bagus untuk ini perbaikan genetik. Dari nol aja, dari cross sudah tercipta kepala merah. Apalagi kita berharap anaknya kepala merah. Tapi jangan salah Mas, jangan salah kita. Kalau ini anak bisa kepala hitam. Kenapa? Karena moyangnya ini PE. Nenek moyang ini. Nah, neneknya ini. Jadi gini, kambing ini sejarahnya induknya PE, bapaknya F3. Bapaknya F3. Kan kita sebut crossbur. Nggak boleh disebut F. Jadi tercipta kambing ini induknya ini PE, bapaknya ini F3. Berarti ini crossbur ataupun AF ya. Tapi enaknya orang Indonesia bilangnya crossbur. Apa Mas perbedaan crossbur dan F? Ya, Kalau F itu jadi induk apapun, entah Jawa lokal, entah crossbur kayak gini, entah PE, entah Rambon, dikawinkan dengan full blood jantan, itu anaknya baru F1. Kok menemukan kepala merah? Ya kita bonus. Tak bilang tadi bonus, berarti kepalanya merah. Jadi kita sebagai pemula jangan terjebak soal warna, tapi kita harus pintar memilih fisik. Fisik. Ya,
memilih fisik, bagaimana calon induk itu, bagaimana calon pejantan itu, yang gini. Kalau memang pemula itu pengennya warna merah, tidak salah, tidak ada yang salah. Karena memang parameter obor itu kepala merah. Kepala merah. Tapi jangan terjebak di dalamnya. Banyak crossbore yang menyerupai F, kan gitu. Banyak F rupanya tidak kepala merah, tapi dilihat dari fisik sudah beda, Mas. Nah, walaupun posisinya ini mungkin kepalanya merah, tapi kalau kita lihat tetap beda. Tetap beda. Tetap beda. Ada keberadaan tersendiri dari muka. Dari tanduk. Oh, tanduk. Ya, kalau dari tanduk dulu, Mas ya? Ya. Kita bahas tanduk. Ya. Yang ini cross ya? Cross. Ya, yang ini F. Yang ini F. Ya. Tanduknya? Jadi gini, Mas. Dari warna ya? Bukan, Mas. Oh, bukan. Bukan, tapi dari bentuk. Oh, dari bentuk. Ya, dari bentuk. Kalau dibicarakan secara detail sih memang nggak bisa juga sih. Nggak bisa sendiri. Ya, kalau tebal gitu kadang-kadang ya ada crossbore yang bulat gitu ada. Menyerupai FB. Kata orang kan FB itu kayak tongkatnya Son Gokong. Ya. Bulat itu belum tentu juga sih. Ya, itu tadi loh. Kalau keluarnya mau gepeng gimana? Nah, terus kalau keluarnya belum bulat bagaimana? Padahal itu full blood. Nah, nanti yang kita bahas itu sertifikat. Kalau itu kita impor. Nah, kalau impor, Mas, pasti ada sertifikatnya. Tidak mungkin kita sebagai mengimpor itu tanpa sertifikat, tidak mungkin lah. Nah, kalau nanti mau lahirnya di Indonesia, adalah sertifikat kayak istilah sertifikat organisasi ya, IBGBAA. Ada juga sertifikat yang BGBAA. Termasuk saya, alhamdulillah sudah beranggotakan BGBAA. Jadi Burgut Association Breeder. Jadi nama saya ada di Australia sana. Oh, udah tercantum ya. Jadi kambing saya yang induknya dari Australia dan bapaknya dari Australia lahir di Indonesia, tetap sertifikatnya ada di tangan saya, tergantung sana yang bikinkan. Bukan abal-abal. Ya gitu. Ini tergantung masalah warna, Mas ya. Jadi enggak terlalu, kalau saya sendiri ada kelasnya, Mas Alek. Jadi gini, lari kita mau kemana? Lari kita mau ke di breeding lagi atau kita langsung main potong? Karena saya akhir-akhir ini dapat pemesanan potong. Kambing potong lah. Nah, kalau kambing potong, Mas, di saya malah enak. F1 walaupun berkepala merah tetap kilo. Ya. F1 walaupun berkepala merah tetap kilo di sini. F2 sama. Jantan betina? Betina saja. Maksud jantan. Jantan aja. Ya. Oh iya. Kalau betina, Mas, saya ndak mungkin kasih kilo. Karena saya juga menghargai tani-tani saya. Karena saya alhamdulillah, Mas, mitra saya sudah lumayan. Jadi kalau saya sendiri, Mas, ditanya orang, Mas Ipin, saya ada permintaan F2, ada, Mas, tapi nggak di kandang saya. Kok bisa nggak di kandang saya, nggak di kandang sampean, Mas? Nah, karena yang adanya misalkan di Rembang contohnya, di sana adanya. Jadi kadang-kadang bagus juga sih orang kalau mau beli cek log itu bagus, memang bagus, saya akuin. Kalau orang mau beli kambing sudah, Mas, cek lokasi, wah itu berarti mereka bagus. Saya acungi jempol malan. Berarti dia, kalau orang Jawa, setiti hati-hati. Benar. Karena ya tadi loh, Mas, pandangan kita kamera dengan real di tempat tuh kadang-kadang beda. Itu loh. Itu dari saya ya. Itu tip-tip pemilihan. Jadi gini, intinya arah kita mau kemana? Kalau mau di breeding lagi, dikembangkan lagi, mencari yang warna merah itu tidak salah. Tidak salah kok. Karena memang ada parameternya itu. Kalau crossbreed itu ya kepalanya merah. Nah, kita ambil kelas bawahnya, jangan terpengaruh dengan warna. F1 itu jangan sangat terpengaruh dengan warna, Mas, kalau F1. Tadi loh yang saya bilang, F1 itu dari mana dulu untuk induknya? PE, jelas lah. Kalau PE itu kalau posisinya kan memang dari dulu kalau PE yang kepala hitam, Mas. Kepala hitam. Nggak ada kan PE kepala merah, Mas. Adanya jerabang mungkin kan malah. Nah, jadi kalau induknya seperti ini, Mas. Nah, mungkin ini bisa dihitung sama Mas Budi. Ini induk PE. Nah, nanti kawan-kawan kalau saya kasih anaknya ini mungkin kaget, Mas ya. Seperti apa F1-nya? Akan saya nanti jenengan shooting bagaimana anaknya kambing ini. Kalau mungkin teman-teman nggak percaya, makanya jangan terpengaruh soal warna. Belum tentu PE saya kawinkan dengan full blood, kepala hitam belum tentu juga. Tapi ya ada, nanti ada yang kepala hitam ada. Jadi ini anaknya.
Itu saya belajar pertama kali Mas Alek. Dari induk PE itu jelek. Kenapa Mas? Karena selalu jackpot mengeluarkan kepala merah. Oh, jadi Jadi saya pertahankan, tapi ini saya akhir Mas, karena sudah sekitar 9 kali. 9 kali laktasi. Iya. Oh, jadi ini kelas potong akhirnya. udah Kasihan lumayan. juga sih. Nggih. Maksudnya terlalu sudah tua. Sudah giginya rompal itu. Nah, ini Mas untuk F1-nya. Perbaikan dari PE Mas ya. Jadi jangan PE ya? salah. Pas saya kan jackpot. Nggak percaya mungkin orang, tapi tanyakan anak kandang saya. Itu anaknya Mas. Ini anaknya. Induknya maksudnya. Induknya, Itu kan F1 Mas. F1. Nah, ini F2. Ini F2. Anaknya. Nah, jadi kan belum tentu warna jelek itu jadi jelek. Benar. Karena apa? Tujuan kita kan perbaikan genetik. Gitu loh. Bukan pemurnian Mas. Kalau murni itu nggak ada di saya. Setinggi apapun F tidak bisa menjadikan kambing kita FB. Kalau FB ya FB kawin dengan FB. Itu anak FB. Tapi kalau dari 0 sampai ke F16 pun itu belum bisa menjadikan FB. Bagi saya Mas ya. Kan breeder kan lain Mas ya. Breeder. Tapi kalau saya bersikukuh bahwa FB itu terlahir dari FB. Nah, itu Mas. Jadi itu F1. Nah, ini anaknya F2. Kan jelas lebih bagus toh Mas. Lebih bagus, jelas lebih bagus. Itu anaknya, itu tadi anaknya PE tadi. Ini yang induknya ya teman-teman. Ya. Ini F1. Hasil dari induk PE. Nah, ini anaknya. Ini cucunya PE. Cucunya PE. Ya, jadi F2. Jadi kan seperti itulah. Jadi warna itu jelek belum tentu jadi jelek kalau emang tujuan kita perbaikan genetik. Bukan pemurnian Mas ya. Kasih perbaikan genetik. Nah, itu Mas contohnya. Tapi gini, seumpama ya Mas, ada kemungkinan nggak ini F1 warna hitam? Nggak, F1 ya, bentuk fisiknya ya, bulat ya. F1 banyak orang bilang F1 rasa FB. Ya. Kemungkinan ada nggak kayak gitu Mas? Ya, itu tadi Mas, kayak itu kan yang ini sebetulnya Mas ya, F1 rasa kayak F4. Iya. Iya kan Mas? bener. Nah, jadi itu loh Mas, ada memang. Ada nggih. Nah, itu kan tadi poin-poin rezeki kita Mas. Yang saya bilang, poin-poin kita di situ. Pas genetiknya bagus Mas ya, ya langsung nurun ke bapaknya. Langsung full blood gitu Mas. Tapi ada juga Mas, ini F1 dari PE warnanya juga. Nah, itu Mas. Yang ini? Ya, itu F1. Nah, dari induk PE. Nah, ini ceritanya gini, saya dapat loterian dari desa. Semua dapat kambing betina dari ras Kaligesing. Nah, karena saya nggak bermain di PE Mas memang ya. Ya saya terima, ini kan hadiah dari desa toh. Kenapa tidak? Kesempatan. Nah, saya kawinkan dengan jantan saya. Keluarlah seperti itu. Ini anak terji. F1. Dari induk PE. PE juga. Nah, tadi PE itu tidak PE kan tidak sama Mas. Sama-sama induk PE ya padahal. Ya, sama induk PE. Jadi biangnya dulu. Ya, jadi makanya saya bilang jangan terlalu terpengaruh dengan warna. Nah, gitu enggak apa-apa. Nah, tapi kalau mau memilih warna merah ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Selera soalnya. Selera. Nah, itu loh Mas. Selera kita. Jadi jangan menghakimin pemula Mas ya. Kok niku njaluk ke dasar bang tok. Iki yo F3, ndas ireng. Enggak apa-apa. Kalau seleranya mau kepala hitam. Iya. Kita pelihara kambing. Kan gitu. Bukan darah tuyul Mas ya. Nah, kalau memang keluarnya masuk di ini mau gimana lagi loh. Tapi yang terpenting kejujuran kita. Benar-benar itu F3 atau tidak. Nah, diuji ke peternaknya sendiri Mas. Ternaknya amanah atau tidak. Kan gitu. Kalau soal warna aja saya bilang, saya punya cross rasa FB. Punya saya Mas. Nanti kita syuting ya. Saya punya cross rasa FB. Ada, tapi saya kenapa bilang cross? Karena bapaknya bukan FB. Mau bilang apa kalau bapaknya bukan FB? Kan gitu. Berarti seberapa tingginya F5 kawin dengan F5 tetap ya cross ya. Betul Mas. Jadi gini Mas, yang menjadikan anakan jadi F itu kalau jantannya FB. Iya. Makanya kadang-kadang ada di grafik ya Mas ya. Ada kan di grafik itu lokal kawin FB, nanti F1 garis lagi kawin FB, F2 dengan garis bawah tidak boleh satu darah. Benar. Kalau mau menciptakan F5 berarti jantannya harus ada 5. Nah, itu. Nah, ini F5 Mas. Kan nggak peka sekali. Nah, ini ada jantan F5 saya. Tapi bodinya sudah luar biasa. Tapi warnanya kurang merah kan? Kurang merah. Tapi ini real Mas. Ini F5. Ini F5. Tak pikir ini tadi malah FB. Bukan. FB kelahiran sini loh Mas. Ya, bukan. FB ini F5. F5. Nah,
bisa di zoom mungkin Mas untuk Soalnya badannya. tadi saya lihat bodinya Ya. itu benar-benar udah bulat Mas ya. Ya, makanya Mas itu tadi. Jadi semakin tinggi genetik, semakin tinggi F-nya, ya harusnya memang semakin bagus. Itu nggak salah orang. Namanya aja perbaikan genetik. Iya. Nggak salah. Nah ini F5. Induknya ini Mas. Induknya ini yang, nah ini induknya. Udah hamil lagi. Nah ini F4 Mas. Ini dulunya F4 ya. Ini induknya F4. F4. Nah ini, memang dia, kenapa kok agak merahnya kurang? Karena kan memang masih puyah-puyah kayak gini. Belum jereng merah. Nah, ini perbandingan F4. Nah, sebelahnya ini justru saya FB, saya ini impor. Yang ini. Nah, makanya Mas. Jadi kan warna belum merah toh Mas? Belum merah. Ini impor, ada sertifikatnya. Nanti bisa di ini Mas, di apa ya? Saya tempelin ya? Iya. Saya tempelin nanti. Nah, seperti ini Mas. Jadi ini saya justru impor. Ini impor. Ya, ini impor, ini Mikatel peternakannya di sana. Oh, Mikatel ini. Mikatel, ini Mas, ini Mikatel. Nah, ada FB yang lahir di Indonesia, Mas. Jadi ini galurnya Pasifika. Ini lahir Galur lokal. Nah, ini Mas. Ini juga FB. Ini lokal. Nah, ini ada FB. Ya, ini lokal. Maksudnya Jantan ya? induknya impor, bapaknya impor, tapi lahir di Blitar. Oh, Nah, iya di Blitar. iya. Jadi ini saya nempel di teman peternak gini Mas. Jadi nempel di teman-teman ini kan biar kita ini nggak inbreed gitu Mas. Nggak inbreed. Nah itu 10 bulan ini usianya. Ini 10 bulan? 10 bulan. Lah ini. Nah, terus ini F3 Mas. Yang mana Mas? Ini. Yang ini? Ya. Ini betina ya? Ya, Oh, F3. betina. Ini F3. Kepala merah juga. Tapi kan tadi saya bilang Mas, jangan terlalu fokus di warna. Warna, Nah, ini F1 dari induk Jawa lokal. Ini F1 dari induk Ya, Jawa. Jawa Mas. Nah, badannya Mas ya, bulat. Oh, badannya Ya, bulat. ini masih usia 5 bulan. Nah, Ini bulunya 5 bulan? ngapas. Nah, ini satu induknya Jawa banget Mas. Ini Jawa. induknya. Ya. Tuh seperti itu. Jadi poin-poin seperti itu. Oh. Jadi gini Mas, saya itu benar-benar memang edukasi Mas, edukasi masyarakat, edukasi teman. Jadi kalau saya egois, mungkin semua ini akan saya isi kepala merah semua, bahkan F Mas. Tapi kan saya edukasi Mas. Nah, kayak jenengan ke sini kan, kalau semua ditujukan F semua, kepala merah semua kan saya egois. Jadi memang kambing di sini ini ada Jawa Randu, ada PE, ada Rambon, ada Senduro. Tujuan saya membandingkan atau perbaikan genetik seperti apa. Gitu Mas. Ada nanti Mas Senduro saya jackpot. Senduro langsung bisa keluar kepala merah, ada saya Mas. Ada juga ya? Ada. Jadi di sini nih kalau mau edukasi memang alhamdulillah walaupun masih peternak kecil saya sudah sama Senduro ada, PE ada, Jerabang ada, seperti apa anaknya ada semua Mas. Jadi edukasi saya sendiri sama masyarakat itu yang jelas lari kita kemana. Kalau lari kita hanya ke potong Mas, tidak terlalu kita pakai FB kok Mas. Jadi sudah pakai jantan F3 aja. Minimal Mas ya? Ya, F3. minimal F3. Kita kawinkan dengan Jawa Randu, wah sudah luar biasa. Anaknya Mas, Anaknya, jelas. keturunannya. Nah, keturunannya yang ambil. Itu kalau kita mau main di bawah. Ya, kalau kita mau main tengah Mas ya itu tadi Mas. Kalau kita perbaikan genetik, ya berharapan kita ini kan memang sudah mengeluarkan kepala merah Mas. Nggak salah. Nggak salah. Kalau kita mau perbaikan genetik itu, kalau kita mengharapkan kepala merah, nggak salah. Nggak salah Mas. Karena memang tujuannya terpikir oleh pemula itu akuar ternak bur dan betul ndase abang. Jangan seperti itu. Itu salah. Tapi kalau berkeinginan enggak apa-apa. Nah, tergantung nanti hasilnya. Ya tadi alhamdulillah saya ada PE ya jackpot 8 kali di sini mengeluarkan kepala hitam 1 kali. 1 kali. Ya. Di sini ada Mas ya? Ada. Di kandang sana? Ada. Okay. Jadi PE beranak di saya. Oh, kalau yang kepala hitam sudah terjual. Ya, ada kepala merah semua anak-anaknya. Siap. Ada. Cuma kalau yang kepala merah sudah diambil sama Lucky namanya. Nah itu Mas. Kalau ini juga F1 Mas. Yang mana? Nih. Oh yang ini. Kayak F2 Mas ya. Kenapa Mas kok bisa? Karena dulu induknya crossbur kayak gitu tadi Mas. Iya kayak tadi. Ya. Jadi kalau memang induk dari crossbur itu keluar F1-nya bagus, langsung menyerupai buran gitu, orang bilang kan bur gitu Mas. Nah itu tadi yang saya bilang, kalau induknya dulu crossbur, kita kawinkan full blood, ya seperti ini lahirnya. Hasilnya ya. Ya, beda Mas. Nah, itu seperti itu. Nah itu juga cross. Yang ini? Ya itu cross Mas, bulat. Nah cross itu kalau berdiri kayak F itu.
Nah, Mas. Oh iya. Nah, itu cross, Mas. Itu cross. Jadi kalau kita mau bedakan fisik di luar Mas Alek ya, kita sangat susah sebetulnya. Jadi teman-teman ya, untuk membedakan fisik sendiri untuk kambing di luar genetik itu kadang-kadang kalau memang benar-benar kita belum jeli susah. Tergantung kita tuh amanah atau tidak gitu aja. Kalau soal warna. Soal warna. Ya, kalau kembali lagi soal genetik ya pintar-pintar kita gitu loh. Pintar kita memilih mana peternakan yang memang amanah ya. Amanah. Itu aja Mas. Jadi tadi saya bilang crossbreed saya ada yang rasa EB. Tanduknya bulat, warna sudah merah, cuma ada mainnya kupingnya lempit sedikit. Oh, mainnya di kuping? Iya, mainnya di kuping. Jadi kalau bentuknya kayak tadi Mas, kalau orang bilang mungkin udah F5. Udah F5. Bahkan mungkin sudah EB. Tapi karena memang induknya cross, bapaknya F, tetap ya cross seperti tadi itu Mas. Yang betina tadi ya, itu kan bapaknya F3. Induknya kan cross. Nah, terlahirlah seperti itu Mas. Seperti itu. Perbedaan seperti itu. Nah, ada Mas F1 yang kepala hitam ada karena dari PE. Yang tadi juga ada Mas ya. Ada lagi. Nanti Mas. Cemple-cemple ada lagi. Nah, kalau ini Mas, ini sudah sertifikat saya sendiri namanya. Ini FB. Lahiran di kandang saya sendiri. Lahiran di Chandra Kirana. Ya. Ini. Nah. Permisi dulu. Nah, ini namanya Sinta, Mas. Sinta? Ya. Wah. Nah, udah beda langsung Mas kan? Langsung terasa bedanya Mas. Nah, ini padahal umur berapa Mas ini? 5 bulan belum ada. 5 bulan belum ada? Belum ada. Belum ada Mas, 5 bulan belum ada. Nah ini Mas, seperti ini. Jadi kan kalau mungkin gini, yang sudah paham tahu kan gitu Mas. Tapi kalau belum paham, ya ini mau dikatakan F1 bisa kok. Bisa, lah kan nggak bisa. Nggak ada AirTag-nya. Nggak ada AirTag ya? Nah, AirTag itu juga masih, gimana Mas ya? AirTag itu bagi saya Mas, bukan untuk cantik-cantikan, bukan untuk ganteng-gantengan. Yang jelas itu untuk recording. Recording benar. Biar kita nggak salah, biar kita tahu. Itu aja Mas kalau saya. AirTag saya nomor 27. Yang terpenting genetik Mas. Genetik. Nah, ini. Ini Mas, ini sebetulnya kambing ini sudah laku 25 juta. Di umur ini? Ya, sudah laku. Loh, umurnya waktu terjualnya 25 juta itu di usia 4 bulan. Karena ini yang miliknya ini masih di Malaysia. Akad jual beli kita ternyata dibeli tapi suruh ngerawat saya. Oh, jadi ini luar biasa nih Mas, bonus ini. Bonus ini Mas. Jadi dibeli tapi suruh ngerawat saya. Sampai beranak pinak, tergantung nanti kita akad bagaimana nanti mau dibagi mau apa nanti terserah saya di sana Mas. Ini saya nanti tetap di sini kambing ini Mas. Jadi suruh ngerawat saya. Nah, ini sejarah juga Mas. Sejarahnya gini. Saya itu hanya kenal lewat media, lewat WA, inbox dan lain sama Gus Irfan. Sudah berapa tahun saya berteman, akhirnya dia minta ke saya suruh impor dari Australia. Ya kan. Nah, diberhentikan di kandang saya, disuruh ngerawat saya dikasih hadiah. Ini hadiahnya. Hadiahnya ini? Ya, Mas, sangat luar biasa ya Mas. Jadi ya itulah Mas, saya hanya gimana Mas ya, disuruh cek kambingnya bagaimana Mas Ipin, bagus Gus, udah ambil Mas Ipin. Cuma itu aja Mas, saya dihadiahin gini. Tapi susah loh Mas kayak gitu Mas. Gimana? Tapi kalau dapat dipercaya orang itu susah. Iya. Jaganya itu loh. Betul. Ya. Nah, sampai saya pun Mas diajak bergabung sama beliaunya membuat sertifikat dari BGBAA Mas. Nanti ada Mas. Nanti ada sendiri. Untuk yang ini ya? Iya. Jadi ini nanti nama saya Mas. Jadi di bawah ini ownernya Abu Zahro Irfan Ibnu Arifin. Oh, jadi gini. Jadi memang itu Mas. Makanya saya gini Mas. Kalau ada Mas, saya minta beli full blood inden yang sertifikatnya luar Australia, monggo ada saya. Karena memang saya berkata, Mas saya minta lokal, tapi ada sertifikatnya di situ, monggo saya buatkan. Bapaknya ada, induknya ada. Nanti saya bikinkan sertifikat lokal dari peternakan saya sendiri. Tapi monggo silakan datang ke kandang saya. Saya nggak mau ada unsur apa Mas ya, dibohongin. Jadi monggo silahkan. Jadi seperti yang dulu Mas, kayak Krishna, terus kayak Sawal, itu lahir di sini, sertifikatnya sertifikat
kandang saya. Nggih. Jadi memang mereka sudah percaya sama saya, tahu induknya, tahu pejantannya. Pejantannya. Ya, kalau ini langsung otomatis dari Australia untuk sertifikatnya. Ini sama juga nanti Mas dari Terdimikatel, nanti anaknya otomatis sertifikatnya turun dari sana. Jadi saya tinggal nunggu kiriman dari sana. Oh, karena kambingnya udah terdaftar di sana. Nah, ini Mas otomatis ya juga sudah terdaftar di sana untuk kambingnya. Nanti bisa Mas difoto nanti, diselipin di videonya Mas Alek. Untuk nanti saya tempelin. Iya. Kembali lagi ke warna Mas. Ke warna, iya. Ke warna. Ada yang F1 kepala hitam karena induknya PE, tapi bodinya sudah menyerupai crossbur. Crossbur Ataupun orang dikatakan bur. Mas Nanang, mungkin yang crossbur itu bisa dikeluarkan sebentar. Itu biar jelas. Nah, ini Mas. Ini F1 ini. Yang kepala kelapa hitam. Ya. Induknya PE. Oh, induknya tapi PE. yang satu ya kepala merah, Mas. Nah, itu yang satu. Oh, jin. Kepala merah kan? Nanti induknya ada, Mas. Kalau ini F5. Yang ini F5. Iya, Mas. Ini F5. Ini F2. Ini F2. Ya. Nah, ini F1, Mas. Yang jantan. Nah, ini F1 ini. Oh, yang ini F1 ini. Nah, tanduk bulat, warnanya udah banyak. Nah, banyak kepala merahnya. Merah, Nah, kalau warna itu enggak bisa kita prediksi, Mas. Induknya jelek pun. Nah, ini Mas. Nah, ini F1 ini. Sudah nonong. Ya benar. Nah, bayangkan F5 sama F1 masih bagusan F1. Nah, makanya Mas, yang teruji itu keamanan kita. Nah, gitu. Jadi bagaimana kita mengedukasi pemula. Benar. Saya juga punya Mas F3 rasa FB. Nah, F3 rasa FB. Nah, ini Mas. Yang ini F3 semua. Ini F3 semua ya? Di video kemarin pernah saya liput juga ini. Ya, ini F3. Postur bodinya udah FB. Nah, tapi F3 kan? Nah, jadi itulah Mas, kita benar-benar transparan. Belum tentu F3 ini kalah dengan F5. Kalau hanya bentuk. Benar. Hanya fenotip. Tergantung genetik. Nah, kalau arah kita mau breeding, ya enggak apa-apa, cari fenotipnya yang bagus. Nah, ini Mas. Crossbur, Mas. Ini crossbur. Bisa disoteng, Mas. Mang Cacang itu beneran, Mas? Rasa FB, Mas ya? Rasa FB. Rasa FB, Mas Alek. Jadi ini crossbur saya. Nah, yang saya bilang tadi telinga. Ya, mainnya di telinga. Oh, iya. Tapi saya nggak peduli, Mas. Itu sudah lahir dari sononya kok. Mau bikin gimana telinganya. Tapi monggo, untuk bodinya, untuk fenotipnya, untuk tanduknya monggo. Ini crossbur. Bukan padahal cross ya. Warnanya udah merahnya merah cereng, bodinya, dadanya udah lebar. Nah, itu Mas. Tanduknya pun juga udah bulat. Nah, cuman telinganya di kanan. Yang sebelah kanan ini, teman-teman. Nah, ini cross. Ini padahal cross, Mas ya. Iya. Kata orang rasa FB. Iya, benar, cross. Kata orang cross saya. Tapi saya cross, Mas. Makanya kita uji keamanan seseorang, Mas. Kalau saya pribadi. Ini cross. Ini bunting, Mas, ini? Bunting. Oh, bunting. Bunting 2 bulan. Oh, 2 bulan. Sama? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan, Mas ini. Nah, kalau dari Mas, saya dari Sapera ada. Aduh, terjual. Nah, saya ada Mas Sapera tuh saya. Yang sana itu pojok. Itu gini, itu malah anaknya Tirje F1 ngawin Sapera. Oh. Bukan Tirje yang ngawin. Anaknya Tirje. Oh, jin. Tirje. Jadi Mas, yang tadi saya bilang F1, induknya ini Mas, jelek kayak gini. Yang tadi kepalanya hitam, dan satu kepala merah, ini induknya. Oh, induknya ini. Kayak dargombes. Padahal telinganya lipat ya? Ya itulah Mas, kenapa? Perbaikan genetik itu pasti terasa. Induknya kayak apapun, pasti terasa, Mas. Kalau sudah kita pastikan dengan full blood, itu namanya perbaikan genetik. Nah, yang tadi Mas itu yang tadi induk PE yang tua. Nah, ini juga F1-nya dia ini. Ini F1-nya? Ya. Oh. Ini Mas. Berarti ini adiknya yang F1
Betul. Ini satu ya? adiknya. Ini adiknya. Nah, sebelahnya itu kembarannya. Yang sebelahnya ini? Iya. Oh. Kembarannya, Mas. Nah, itu kepalanya yang spesial. Kepalanya spesial, Mas. Warnanya langsung merah. Udah ini, Mas ya? Kepalanya udah. Ya. Ini kembarannya, Mas. Heeh. Nah, ini. Bangun. Nah. Oh iya, Nji. Nah. Gitu, Mas. Kepalanya udah bagus. Kepalanya udah bagus. Tapi yang lagi, Mas, hanya tinggi dia. Oh, Nji. Karena masih F1. Heeh. Karena masih F1. Nah, ini cross ini, Mas. Nah, kalau ini, Mas, kalau ini dari induk Senduro. Ini dari induk Senduro. Saya pastikan dengan TRJ keluarlah seperti ini. Ini 5 bulan. 5 bulan. Iya. Betina? Betina. Oh, betina. Jadi betina saya tahan. Heeh. Buat Iya, buat ke gini, Mas. Saya tuh ya feeling aja sih, Mas ya. Feeling lah. Kalau kita ambil dari moyangnya itu besar, jumbo, insya Allah, Mas, ini hanya feeling kok, Mas. Hanya feeling. Mungkin nanti F3-nya kayak seperti inilah. hasilnya nanti Ya, ya. tapi kan kita kan hanya berangan-angan. Berangan-angan. Berikhtiar. Ya. Semoga kan gitu, Mas. Nji. Nah, itu. Kalau ini masih cross-cross, Mas. Yang ini cross-cross ya. Masih merah. Nah, ada, Mas, yang anaknya TRJ warnanya merah full. Jantan F1, Jantan 19 bulan, tingginya luar biasa. Ini, Mas. Nah, Oh, yang ini. ya. Ini F1. Ya. Ini ya, Mas. Ini loh yang kita ambil F1, Mas. Dagingnya, jogroknya kita dapat. Ini usia baru 19 bulan. Belum ada 1 tahun? 19 bulan. 19 bulan. Belum ada 2 tahun. Iya. Nah, ini, Mas. Ya, jackpot, Mas, yang saya bilang karena emang kenapa kok bisa melakukan kayak gini? Karena induknya yang warnanya merah. Nji. Full merah. Full merah. Induknya keluar ini. Tapi kalau adiknya ini kepala merah, badan putih. Adiknya ini. Nah, itu, Mas. Jadi saya bilang tadi warna di kandang karena macam-macam. Ada yang kepala hitam, kepala merah. Iya. Makanya, Mas, tak buat edukasi. Heeh. Wih, Nang, tapi ngos-ngos ngelek jejer, Nang. Kayak ngono. Piye penake? Kalau yang ini? Gimana, Mas? Yang ini F. Ini? Oh, ini anu, Mas. Ini nggak bisa dibicarakan. Ini Oh. punya teman ini, Mas. Oh, Nji, siap. Punya teman, katanya sih F3. Tapi saya nggak berani karena ya tadi, Mas, saya bilang saya kalau memang benar-benar untuk peternaknya juga nggak bisa jelasin itu F-nya F3 dari mana asal usulnya galurnya. Saya juga nggak berani juga ngomong F. Karena resiko juga, Mas ya? Iya, saya risiko juga, Mas. Jadi ini ya udah, cuma nitip biar gemuk nanti mau dipotong. Oh, Nji. Ke Jakarta orangnya. Ke Jakarta. Nah, ini Sapera ini, Mas. Yang Sapera permintaan teman, aneh juga ini kan. Sapera kok kenapa ini F1 kan? F1 Sapera maksudnya. Sanem sama PE kan? Nah, aneh permintaannya tuh. Kok kenapa maunya dikawinkan sama full blood bur? Saya tanya, biar berubah dagingnya katanya. Posturnya anaknya biar gemoy. Lah, saya tanya, apa nggak mempengaruhi susu? Nah, juga edukasi mereka. Mereka sebagai peternak susu mau edukasi. Ngaruh enggak kan gitu. Yang jelas indukannya ini keluar 2,5. Induknya ini ya? Ini. Nah, nanti dia akan edukasi anaknya, Mas, kalau betina. Sama dengan saya tadi, Mas. Yang paling ujung? Ya, Sapera F2 dikawinin F1 bur. Cross bur. Sudah ada anaknya, alhamdulillah betina-betina, Mas. Jadi saya ada 2 Sapera, saya kawinkan dengan bur. Mas, mau bagaimana ke depannya, saya kepengen tahu nanti sama Mas, susu bisa mempengaruhi kualitasnya susu enggak? Nah, gitu, Mas. Maksudnya bisa lebih apa mungkin jatuh dari 2,5 nanti kalau udah laktasi cuman 1 liter, kita nggak tahu kan, Mas. Makanya yang jelas kan kita kan pelaku daging, cross bur atau kambing pedaging, Mas. Ya kalau nggak pengaruh ke susunya, kenapa tidak kan gitu. Itu aja, Mas, yang jelas kalau untuk soal ini. Nah, ini juga cross, Mas. Ini pada hamil tua semua, Mas. Oh, hamil tua. Iya. Nah, ini F1, Mas, juga. Ini F1. Iya. Badannya juga bagus. Ini F1 bagus. Dari Jawa Randu. Iya, tapi Jawa Randunya pendek. Makanya, Mas, kenapa, Mas, saya tuh selalu gini. Lah iso ngawinke wedhusmu kuwi golek wedhus sing rodok dhuwur.
paling tidak 70 up. Biar anak-anaknya bisa tinggi kan gitu Mas. Nah, karena bagi saya sendiri juga sudah saya ya baru sih Mas, saya baru 6 tahun sih. Yang jelas saya sudah merasakan Mas, bagaimana kalau berusaha itu saya soundingkan dengan betina yang kecil ya anaknya walaupun posturnya bagus, bulat tapi kan pendek. Kan gitu Mas. Tapi dari tanduk juga ini Mas ya kelihatan ya? Iya, gepeng. Nah, F1 Mas, gepeng. Ya mungkin kalau benar-benar full blood sih Mas, bener apa kata orang ada, oh full blood itu bunder. Memang ada benarnya. Ada benarnya. Biasanya Mas kalau masih muda, gepeng dulu sih. Nanti semakin semakin besar dewasa, memang bulat sih. Oh, gitu. Kalau full blood memang seperti itu. Tapi ini apa untuk induk Jawa ya? Jawa tapi yang pendek ya? Iya. Memang kalau untuk postur body ini udah turun, udah mulai bulat. Iya, bener. Sudah rewasnya nggak ada. Warna juga ya sudah agak ada merah-merahnya. Sudah mulai bulat kepalanya. Ya kan terkenal kalau Jawa Randu kan gepeng Mas ya. Tahu sendiri lah gepeng. Tapi ya ini F1. Iya Mas. Ini F1 dari anakan Jawa Randu. Nah, sudah saya kawinkan lain galurnya sama ini kan anak TRJ Mas. Oh, ini anak TRJ. Ya, ini yang ngawinin galurnya Miko. Yang saya kembalikan ke Wonogiri kemarin. Kan gini, temanku punya kambing rusak lah Mas. Rusak karena ya skabies. Terus apa itu kakinya itu luar biasa, teracaknya itu kita bawa sini tak rawat kurang lebih 1 bulan lebih sudah sehat. Sama yang punya suruh kembalikan ke saya. Saya kembalikan. Mudah-mudahan ada tinggalan di saya. Karena ini kawin sama Miko. Ya, yang ini. Khusus ini saja. Kalau Miko berarti udah nggak satu jalur ya sama? Ya, satu galur ya. Mas. TRJ sama Miko. Enggak. Lain Mas. Sebetulnya saya ada jantan tuh 4 Mas. Jantan tuh. Yang satu dibawa sama saudara saya. Tapi dekat sama saya. Yang dengan ceritain di Moro. Kakaknya sampean. Iya, betul. Kan di sini rewel makanya di sana enak, alhamdulillah. Tak suruh lanjut di sana. Itu Mas. Jadi nah, ini kalau ini Mas, ini Sapera tadi yang saya bilang suka saya kawinkan sama TRJ. Oh, ini sama TRJ. Ya, ini Sapera ini Mas. Dan yang saya bilang Senduro TB-nya 1 meter ini. Yang ini? Ya. Wih, ini cukup besar ya Mas. Nang, jenengan tangek nih Mas. Nang. Ini Mas. Sudah tua sekali memang. Jadi habis melahirkan ini agak trouble-nya berdirinya dibantu. Tapi tidak apa-apa, udah alhamdulillah udah berdiri sekarang. Nah, itu Mas, 1 meter Mas. Nah. Nah, ini anaknya belum ada 2 bulan. Ini belum ada 2 bulan? Belum ada Mas. Nah, keluar kepala merah. Kepala merah. Nah, itu. F1 ya? F1. Jadi yang betina ini saya simpan, yang jantan kalau mau dibeli sama teman biasanya saya monggo silahkan tidak apa-apa Mas. Kalau jantan itu kan buat tadi yang saya bilang kelas potong. Benar. F1, F2 saya sarankan jangan dibuat pejantan lah. Enaknya Mas. Kecuali F2, F1 tapi induknya dari crossbur. Biasanya enggak apa-apa. F1 tapi induknya dari crossbur. Jadi crossbur. Udah ini ya, tadi Mas saya bilang seperti inilah Mas. Yang ini ya? Ini ya, ini kan nanti kan keluar F1 anaknya. Nah, itu enggak apa-apa pejantan. Karena kan dari awalnya kan sudah kayak gini Mas induknya. Nah, gitu. Karena induknya ini crossbur dikawinin sama jantannya seri F. Nah, keluarlah si ini. Nah, ini baru nanti F1 anaknya. Baru itu enggak apa-apa dibawa pejantan. Asalkan itu bagus ya? Iya. Anaknya loh ya? Iya, betul Mas. Tapi kalau memang dari bawah Mas, dari Jawa Randu menghasilkan F1 jantan, kalau bisa jangan dijadikan pejantan. Minimal itu F3. F3. Kenapa? Saya garis bawah ya Mas. Saya belajar dulu memang awal saya suka bur, itu saya pakai jantan F3. Saya kawinkan dengan PE, saya kawinkan dengan Jawa Randu, alhamdulillah hasilnya sudah bagus. Nah, ya seperti ini Mas hasilnya. Maksud saya? Iya. Ini dari F3 jantannya. Ya, induknya dari crossbur. Terciptalah kambing seperti ini. Nah, itu Mas. Kalau F1 Mas, ada contoh tapi sekarang nggak ada. Saya F1. Untuk anakan F1? Ya. Oh, jadi. Iya Mas. Jadi ada lagi Mas, saya Sapera dikawin sama F1, anaknya TRJ. Jemplenya lumayan. Anak TRJ ngawinin Sapera. Oh, jadi.
Oh, yang ini bunting tua kemarin Mas ya? Iya. Kalau susunya nggak pengaruh Mas, tetap keluar 2,5. Nah, ini bapaknya ini F1 crossbur. Crossbur. Nah, itu Mas. Oh, jadi ini kalau dibilang cucunya Tirje. Kalau ini dibilang cucunya Tirje Mas. Jadi ini cucunya Tirje dikawinkan sama Sapera. Kalau untuk susu saya jamin tidak kurang dari asalnya dulu. Tetap ini saya 2,5 liter, bahkan kemarin sempat 3 liter. Satu hari Mas. Satu hari. Ya, jadi kan gini Mas, kalau saya perah itu kan pagi saya perah jam 9, nanti malam saya perah jam 9. Itu total keseluruhan bisa 2,5 liter. Itu Maksimal Mas ya, isinya Mas. Tapi karena ini kenapa nggak saya perah Mas? Anaknya betina semua. Oh, jadi memang saya los untuk macu ini anaknya Mas ya. Ini sebelum belum ada loh Mas. Nah, belum ada. Memang kan luar biasa ya terus kan kelihatan susunya enak itu loh. Besar, emang besar kambingnya. Jadi saya perah pun masih ada, tapi kan saya enggak. Biarkan mereka nyusu sendiri sama induknya. Kemarin saya rencana kalau emang anaknya jantan saya pisah susunya untuk memenuhi kebutuhan cembelit-cembelit saya yang kurang susu. Tapi berkata lain kok ternyata keluarnya betina. Ya udah saya los. Bapaknya ini Mas 13 bulan, BB-nya 90 kilo. Bapaknya ini ya, bapaknya Cembe ya? Ya, 13 bulan 90 kilo sudah saya timbang. Diambil sama temanku yang di Boyolali, yang akhirnya temanku Boyolali nitip kawin kontrak, Sapera kawin full blood. Sama ini ya? Ya, betul. Permintaan karena dia sudah edukasi bahwa kalau induknya 2,5 liter dikawin lagi bukan sanet Mas ya, ataupun bukan Sapera, tetap edukasi saya keluar 2,5, tidak kurang dari 2,5. Lebih iya. Karena semua itu tergantung makanan sih Mas. Mungkin karena di Boyolali resep sentranya lebih baik dari saya, mungkin ada juga. Terus duit juga mengakui kok Mas Indranya bahwa konsep sentra saya untuk susu alhamdulillah teruji. Ya. Jadi saya ada sentra Mas bikinan saya sendiri. Tujuan saya memang untuk nge-up air susu. Ya, tapi kalahnya di kohe. Nah, kohenya enggak berbentuk butiran, tapi agak teletong. Oh, lembek-lembek gitu Mas ya? Karena memang PK saya tinggi Mas. 20, tapi susunya yang saya kejar memang. Jadi kalau kambing-kambing yang belum menyusui, tidak saya kasih sentat itu. Khusus yang saya kasih tadi itu yang produksi apa? Ya. Yang laktasi gitu. 1, laktasi 2. Ya. Mungkin Mas Alek ada pertanyaan untuk buat edukasi? Kayaknya udah cukup jelas Mas ya. Mudah-mudahan ini yang berpikiran full blood itu harus ini, harus itu, nonton ini sampai habis biar paham lah. Ya, jadi intinya kalau mau beli kambing full blood ya kita cari yang betul-betul amanah Mas ya. Iya, betul Mas. Kalau kita untuk amanah tadi karena gini Mas, kalau ada full blood murah itu kalau saya malah tanda tanya. Gimana kok tanda tanya? Wong saya aja dulu masih pemula beli full blood 30 juta. Nah, saya kan ada full blood kutukun 5 juta, kan nggak masuk akal. Tak belinya kalau ada kan gitu Mas. Bukan sombong, bukan apa, yang jelas kalau itu kita bicara soal benih Mas ya, yang jelas mahal. Benih apapun Mas, jangankan kambing, benih tanaman pun. Kalau mau bagus, jagung sekilo ya 100.000. Tapi kalau nanti jagung ini ditanam di ladang Mas ya, panenannya cuma 1 kilo 5.000. Tapi kan dikalikan Mas. 5.000 kali berapa panennya? Nah, sama dengan kita pelihara kambing Mas. Saya dulu juga beli full blood 30 juta Mas. Saya nggak merasa mahal. Kalau orang bilang, wah gaya apa tuku blood kok mahal? Penak tuku iki. Nah, itu kan mereka. Saya nggak bisa menilai seseorang Mas. Semua tujuannya kan beda. Beda-beda nggih. Tapi kalau saya bandingkan Mas. Saya memang bener mahal beli full blood 30 juta. Tapi Mas ya, saya kepenginnya memperbaiki genetik kambing-kambing. Awal tujuan saya cuma saudara-saudara saya Mas yang jelas. Bukan untuk umum sampai sekarang gini. Tapi dulu saya pribadi saya sendiri dan saudara-saudara terdekat saya. Nah, sudah benar-benar terjadi, benar-benar tahu manfaatnya, benar-benar rasakan hasilnya, baru saya nongol keluar di sosial media. Jujur aja Mas, saya pelihara kambing bur 12 bulan saya tidak berani nongol di sosial media. Facebook, apalagi WA. WA saya ya
wiritan mas, wirawiri turut ratan. Karena memang saya sopir, gitu, mas. Tapi setelah saya merasakan hasilnya, saya sudah belajar. Saya kalau ditanya orang berani menjawab, ya mau nggak mau namanya kita mempunyai suatu usaha mas ya. Masa nggak mau dikenal seseorang? Bener. Pastilah, namanya kita itu kan memamerkan, bukan pamer tapi memamerkan hasil breeding kita, mengedukasi masyarakat bagaimana caranya memelihara kambing pedaging, intinya crossbur, bisa terjual ke pasar dengan bagus, tidak seperti kita zaman dahulu. Jujur aja, kalau kakek saya dulu bilang kambingnya anaknya mati, katanya belum rezeki. Bukan, belum bisa, yang jelas bukan belum rezeki loh. Ya kambing harus melahirkan di apa ya mas, kalau orang dulu kan kandang itu kan belum panggung, lesehan. Nah di situ kan ada air kencing, ada bekasnya lahiran darah dan lain-lain. Kan ini kan mengandung virus bakteri, mas. Ya? Iya bakteri lah. Ada lalat. Padahal kan sudah benar-benar kalau telurnya lalat jadi belatung itu kan jelas. Jelas. Nah itu loh. Nah dengan adanya teknologi bagaimana memelihara, nah itulah mas saya manfaatkan. Bagaimana yang dulu beda dengan yang sekarang. Itu aja mas. Jadi kambing sekian banyak ini mas, bisa disyuting sama Mas Alek cuma segitu makanannya. Yang ini? Ya. 2 ikat? Iya. Makanya mas, monggo silakan percaya, kalau nggak percaya ya ini mas. Tapi kenapa kok kambing saya bisa gemuk? Nah itu Mas Alek. Sekalian aja mas edukasi mas ya. Sekalian edukasi. Nah ini mas, saya tidak bohong, live. ABK saya ada, mungkin Mas Nanang ada. Nah ini mas, ini nanti kalau misalkan kurang kita tambahin 1 bongkok lagi Pak Cong. Oh Pak Cong. Ya. Loh, kenapa mas kok bisa bulat? Karena saya pakai konsentrat mas. Konsentratnya? Jadi saya pakai kambing 85 lah mas ya, kurang lebihnya. Saya cuma cukup 3 bantel saja. 3 bantel. Nah makanya mas, teknologi kita manfaatkan. Pengalaman kita manfaatkan mas. Jadi pakai ini mas sentral saya. Jadi ramuan-ramuan saya itu ada CGF mas ya, ada pelet sawit Wilmar. Yang ini? Ya ini Wilmar mas. Oh Wilmar. Ini terus gini mas, ada Polar mas, ada Polar. Nah ini terus ada ini jagung mas, tapi belum saya tepung. Jadi nanti kita tepung dulu mas. Kita tepung. Nanti aja pas kalau saya mau bikin mas sentrat, terus Mas Alek di sini nanti kita live mas. Nanti saya real mas ya? Saya nggak ada istilah yang sembunyi-sembunyian apa yang saya bisa. Jadi nanti saya buka bagaimana caranya. Nah. Oh ini jagung ya? Jagung mas. Nah ini nanti kita tepung mas. Oh ditepung. Ya. Nah nanti kalau udah jadi seperti ini mas sentratnya. Nang kalau sibuk nang. Nah. Nah ini mas, jadi ini campurannya tadi mas ya, CGF, Polar, Wilmar, jadi satu mas. Wilmarnya digiling juga? Enggak. Oh enggak? Nah, 1 kambing mas, cuma segini nih. Nah, ini mas. 1 kambing segini? Nah. Makanya mas, kenapa gemuk? Ya karena memang yang tadi saya bilang mas, bahwa kita ternak sudah teknologi, bukan hanya melulu ngomarit beres mas. Kita bayangkan mas, kambing segini kalau ngarit di mana ini mas, boyok kita mas. Jadi intinya ini mas, andalan saya ini. Intinya kalau jadi peternak milenial itu harus cerdas mas ya. Ya jadi kalau orang bilang lah kan kabeh nggak duit lah, terus itu kalau beranak kan juga dijual jadi duit. Nah itu mas. Nah itu. Jadi kalau orang bilang katanya orang sini, orang kalau di edukasi itu ngotot mas ya, biasanya wah kabeh juta nggak duit. Nah, tapi kan sangat mudah mas, hanya 2 on. Kebutuhan dari satu ekor kambing. Nah itu mas, jadi sekali pakan. Nah untuk pakan di saya mas itu 2 kali. Jadi pagi saya kasih konsentrat jam 7, semuanya konsentrat. Nanti jam setengah 10 itu saya kasih hijauan. 10 pagi ya? Ya, Selasa. Diulang lagi jam 3 kayak gini nih, kasih konsentrat, habis itu hijauan. Nah, kalau hijauan udah nggak ada, biasanya saya udah kemarau mas ya, saya pakai selase. Oh, pakai selase. Ya, tapi selase saya mas itu khusus pakai daun ketela sama tebuan jagung plus jagungnya.
Ketela itu tela karet atau? Iya, tela karet. Oh, Kalau iya. orang kita bilang di sini Mas, tela apa? Jerman Mas ya. Jerman. Oh. Nah, godong telo Jerman lah Godong kalau telo orang Jerman. gini. Nah, kan gini Mas, satu poin saya aman dari keracunan karena memang sianidanya itu kadang-kadang kan tinggi. Iya. Kan gitu. Poin satu Mas. Poin kedua Mas, kalau kita benar-benar sibuk kan nggak ngarit. Nggak ngarit. Iya. Nah, tapi ya semua kan tergantung Mas. Saya bilang untuk pakan di suatu peternakan tuh nggak sama. Jelas. Beda-beda. Kita mempunyai prosedur sendiri-sendiri. Jadi saya tidak pernah memaksakan, tidak pernah mengharuskan. Yang jelas, alhamdulillah kalau untuk mitra-mitra saya terdekat di saya, seperti saya Mas. Jadi ya sama tadi, bahkan sentak ini masih dikasih ampas tahu. Oh, dicampur? Iya, masihan. Nah, ya memang kalah kambing saya. Jelas kalah. Saya akuin kalah karena memang sudah mahal, kasih malah kita. Tapi kan itu tadi loh Mas. Kalau kita usaha awal tidak didasari dengan hobi, tidak bisa. Kita langsung berpikir, mindset kita, aku harus ternak bur, gen untung gede. Salah Mas. Cintai dulu Mas kambingnya. Benar. Bahkan saya dulu sama istri Mas, kambing sekitar 12 ekor saya kerjain sendiri. Saya belum cari anak kandang belum, karena saya masih enjoy dengan selase. Nah kalau Mas sekarang Mas mau selase dari mana? Mau cuma istilahnya rambanan saya tuh, maksudnya hijauan saya itu khusus pakcong saja. Ada Mas sedikit indigo vera, ada, tapi kan sedikit Mas. Karena memang saya ini, ya tadi loh Mas, sebetulnya saya ini memang sopir gitu Mas. Dan awalnya saya juga untuk hobi lah Mas. Pernah diajak orang juga ngingudus kok kayak celeng. Pernah Mas saya diajak orang kok kayak celeng, regone larang kayak celeng. Enggak apa-apa, itu motivasi saya sendiri. Nah, alhamdulillah yang dulu kayak celeng Mas ya. Sekarang dicari orang kan gitu. Nah, itulah Mas. Jadi dari bawah saya pernah bilang saya selama 1 tahun belum berani nongol, belum berani berbicara karena memang saya masih pemula. Saya mau pengen belajar sendiri, pengen terjun sendiri, pengen merasakan hasilnya, pengen merasakan manfaatnya. Ya alhamdulillah Mas, 6 tahun sampai sekarang ini yang mengikut dengan saya banyak. Terus mitra-mitra saya di luar kota sudah mulai ada, mitra-mitra yang di luar Jatim alhamdulillah juga dikit-dikit sudah ada. Tadi saya bilang kalau arah kita hanya untuk potong, jangan terlalu fanatik ke warna. Tapi kalau maunya rekan-rekan, maunya teman-teman, mau perbaikan genetik, ya enggak apa-apa, monggo silahkan pilih warna. Karena apa? Memang tujuan full blood didatangkan di Indonesia itu adalah perbaikan genetik dari kambing lokal menuju orang Indonesia, dikatakan FFFF sampai F sekian kita nggak tahu. Ini tujuan peternak kita. Seperti saya ini Mas, dulu saya nenek, kakek, bapak Jawa Randu. Nah, nggak ada salahnya saya sebagai anak Jawa Randu itu saya teruskan, saya kawinkan dengan F3. Nah, nggak ada salahnya juga karena sudah ada ilmu di situ, saya ganti full blood. Nah, sampai sekarang full blood kan gitu Mas. Ada pejantannya maksud saya Mas ya. Kalau untuk induknya alhamdulillah Mas, dari sini induk F1 sampai F4 sudah ada induk. Kalau calon induk baru F5 Mas. Karena apa Mas? Menciptakan F5 saja sudah bisa 7 tahun. Nah, itu loh Mas, kenapa kok F itu agak mahal daripada cross? Nah, karena kita bikinnya sudah susah. Prosesnya Mas, ya? Sudah lama. Panjang. Itu loh Mas, yang bikin deg-degan hati ya di situ Mas. Jadi PE kawinkan full blood, jadilah F1, kok masih kepala hitam. Kita kawinkan lagi full blood anaknya F2, kok masih kepala hitam. Kita kawinkan lagi F3-nya, alhamdulillah mungkin di F3-nya malah kepala merah. Kan tadi Mas saya bilang perbaikan genetik. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang masih pemula enggak apa-apa, silahkan mencari fenotip atau warna kepala merah, tapi tanda tanya, jangan terjebak warna. Nah, itu loh Mas. Kenapa terjebak? Nah, yang tadi bilang cross saya sudah menyerupai full blood.
tetap saya bilang cross. Karena jantannya bukan EB. Mau saya katakan itu F, dosa saya, Mas. Nah, jadi itu loh, Mas. Jadi kita jangan fanatik soal warna kalau hanya kelas potong. Kalau saya mau kelas potong, wah cari yang panjang, cari yang bulat, cari yang tinggi. Warna pink pun ada, enggak apa-apa. Nah, itu kalau kita mengarahnya ke kelas potong, Mas. Kelas potong. Tapi kalau arah kita memang mau breeding, mau mengembangkan, mungkin punya modal banyak, Mas ya, nggak mau dijual gitu misalkan kambingnya, ya udah nggak apa-apa cari kepala merah, naik lah F5 kita kayak full blood, bahkan tadi Mas Alek bilang dikiranya full blood, padahal itu F5. Nah seperti itu, Mas, sebetulnya kalau memang benar-benar kita mau arahnya perbaikan genetik, monggo silahkan. Nah satu lagi, Mas, saya ada cemple F4 sudah terjual 7 juta, cemple masih kikik, Mas ya, sudah terjual. Ini nanti mungkin ada di anu, Mas ya, judulnya Mas Alek lain lagi nanti. Temen yang ada di Filipina sekarang, Mas,